Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di video kali ini, ya, di belajar transformasi bagian ketiga ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Masih tentang translasi, tapi kita kali ini akan mentranslasikan atau menggesernya bukan titik lagi, tapi sumbu koordinat dan titik pusatnya. Jadi sekarang titik objeknya itu diam, tapi yang bergeser itu adalah sumbu koordinat dan titik pusatnya. Nah, kalau ada yang seperti ini, bagaimana atau apa yang terjadi? Kita saksikan sama-sama. Nah, dalam transformasi geometri pergeseran sumbu dan titik pusat ini, teman-teman, titik objeknya ini kita biarkan dia diam, dia nggak bergerak. Jadi yang bergerak adalah sumbunya. Tapi nanti kita lihat apa perubahan yang akan terjadi. Namun sebelum dimulai, teman-teman, saya ingin melengkapi dari catatan sebelumnya ya di video sebelumnya. Ya, ini kan kita sudah punya matriks ya, matriks untuk transaksi. Nah, ini bisa dilengkapi dulu ya di catatannya bahwa ketika nanti kita eh, kalau kita pandang secara aljabar ya atau kita langsung menemukan hasilnya, ketika kita punya sebuah objek XY, kemudian objek ini ditranslasikan dengan AB, maka hasilnya bayangannya itu adalah X plus A, Y plus B ya, sesuai dengan penjumlahan matriks ini. Nah, ini nanti bisa digunakan supaya teman-teman semua bisa lebih mudah untuk mengerjakan translasi ya. Oke, nah ini dia. Oke. Ya, sekarang kita balik lagi ke bahasan inti kita, yaitu tentang pergeseran sumbu atau titik pusat. Kita ambil contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, misalkan saya punya sebuah titik. Titiknya itu di sini kita misalkan gitu ya. Ini A. A ini adalah 5,4 ya, 5,4. Oke. Nah, kita akan sepakati dulu teman-teman bahwa yang namanya sumbu, sumbu itu ada dua macam ya. Sumbu itu ada dua macam, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Berarti yang akan kita pelajari adalah yang pertama, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi jika sumbu X sumbu X digeser ke arah vertikal gitu ya. Berarti kalau sumbu X ini pasti gesernya kalau nggak ke atas ke bawah gitu ya, nggak mungkin geser ke kanan kiri kan nanti jadi sama aja gitu kan ya. Nah, ke arah vertikal atau atas bawah gitu ya. Atas bawah sejauh misalkan sejauh K satuan. Nah, K di sini nanti kita akan tentukan nilainya. Ya, ini permisalan saja. Oke, dia. Kemudian yang kedua, nah, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi juga jika sumbu Y digeser digeser ke arah horizontal. Horizontal. Gitu ya. Salah. Horizontal. Gitu. Horizontal itu berarti kanan atau kiri ya. Sejauh sejauh L satuan misalkan gitu. Atau jangan L ya. Ini seperti angka 1. M satuan. Ya, sejauh M satuan. Oke, ini saya ganti aja jangan K satuan ya, tapi jadi N satuan. Misalkan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan sama-sama ya. Eh, yang pertama dulu, teman-teman. Konteksnya adalah bagaimana jika sumbu X yang digeser ya. Jika sumbu X digeser. Nah, saya akan misalkan teman-teman, sumbu X ini akan saya geser ke arah atas ya. Jadi saya punya sumbu X baru. Kita misalkan di sini sumbu X-nya. Nah, ini ya sumbu X yang baru. Sehingga kalau kita lihat teman-teman, apa yang terjadi di sini?
kita punya titik initial point atau titik asal yang baru. Dan ini adalah 0,0-nya jadi di sini gitu. Ini X. Kemudian ini titik 2 ini berubah jadi 1 ya. Karena kan nanti ini koordinatnya baru nih. Yang baru ini kan. Yang baru ya, ini koordinat yang barunya gitu ya. Jadi sumbu X-nya ini digeser ke atas satu satuan, teman-teman. Kita perhatikan ya. Ini digeser ke atas satu satuan. Digeser ke atas satu satuan, misalkan gitu. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Titik-titik di sumbu Y akan berubah. Ini jadi 1, karena nolnya pindah jadi ke sini ya. Ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 5. Nah, berarti teman-teman, ketika sumbu X-nya digeser, nah, sehingga yang terjadi, titik A-nya nanti ini akan berubah, teman-teman. Bukan lagi 5,4 gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini, nanti titik A-nya berubah gitu ya. Jadi berapa nih setelah digeser? Kita lihat ya. X-nya ini ya di sini masih tetap 5 di sini. Berarti A-nya menjadi 5, lihat, Y-nya sekarang berubah. Bukan lagi 4, tapi jadi berapa? 3. Nah, gitu teman-teman. Ya. Jadi ketika sumbu X digeser ke atas satu satuan gitu ya, nanti kita lihat hubungannya dan bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari sini gitu. Satu satuan ke atas, maka Y-nya berubah gitu ya, berkurang satu satuan gitu. Berkurang satu satuan. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa ketika nanti sumbu X-nya digeser ke bawah, teman-teman, maka Y-nya nanti akan bertambah satu satuan. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya ketika sumbu X-nya digeser sejauh M satuan, ya, sejauh N ya, N satuan, gitu ya. N satuan kita misalkan N satuan ini kita bagi 2 ya. Bisa positif, bisa negatif. Jadi positif ketika digeser ke atas, bawah ya. Jadi untuk definisi plus minus ini biar kita nggak ketukar sama translasi yang titik ya, tetap ya. Kalau misalkan plus berarti ke atas, kalau minus berarti ke bawah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang berubah di sini ya ketika sumbu X-nya digeser, yang berubah ini adalah nilai Y-nya, teman-teman. Ya, kita lihat di sini. Yang berubah itu adalah nilai Y-nya, gitu ya. Nilai Y-nya malah berkurang, gitu. Malah berkurang. Kalau misalnya geser ke atas jadi berkurang, kalau geser ke bawah jadi bertambah. Berarti nanti boleh kita tulis ya, X aksen Y aksennya, gitu kan. X aksen Y aksennya itu sama dengan, berarti ini bayangannya ya. Bayangannya ini adalah XY ditambah dengan 0. Sorry, dikurang ya, dikurang. Karena kebalikan nanti. Dikurang dengan 0N. Gitu. Ya. Nah, kenapa di sini atasnya 0? Karena ketika sumbu X-nya digeser, nilai X-nya tidak berubah, teman-teman. Jadi yang berubah itu hanya nilai Y-nya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman, sekarang kita bisa menarik kesimpulan juga sebenarnya gimana atau apa yang terjadi ketika sumbu Y-nya digeser. Gitu ya. Sumbu Y digeser. Digesernya apa? Sesuai dengan yang sudah didefinisikan tadi, sejauh M satuan ya. Digesernya ini sejauh M satuan, berarti kalau M-nya dia positif, dia ke kanan ya. Kalau negatif dia ke kiri gitu. Nah, nanti hasilnya teman-teman akan menjadi X aksen Y aksen sama dengan XY dikurang dengan M0 gitu ya. Nah, sekarang yang berubah adalah M-nya. Ya, M-nya. Kenapa? Karena digesernya ini searah dengan atau secara horizontal gitu ya. Berarti nanti yang mempengaruhi adalah atau yang dipengaruhi adalah nilai X-nya gitu ya. Jadi ini kita harus hati-hati. Ini secara horizontal. Kemudian yang ini adalah secara vertikal. Gitu.
ya. Nah, sekarang apa yang terjadi jika dua-dua sumbu digeser gitu? Jika kedua sumbu digeser. Jika sumbu X dan Y digeser, maka nanti hasilnya di sini akan kita tuliskan X aksen Y aksen sama dengan XY dikurang MN. Gitu dia, teman-teman. Ya, MN. Dengan catatan di sini M-nya adalah pergeseran sumbu Y secara horizontal, kemudian N-nya adalah pergeseran sumbu X secara vertikal gitu, teman-teman. Ya, atau mungkin kalau secara aljabar nanti bisa kita tuliskan juga ya, rumusnya gini. Ketika ada X, Y, kemudian sumbu X-nya digeser gitu ya. Sumbu X-nya digeser, X digeser, misalkan 5 satuan, K satuan aja ya. Digeser sejauh N satuan, jadi hasilnya adalah X, Y min N. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pun sama, ketika nanti ada X, Y, ya, kemudian sumbu Y-nya digeser sejauh M satuan, maka jawabannya adalah X min N, Y. Gitu ya. Sorry, M ini. M. Oke. Nah, sekarang untuk yang keduanya pun bisa kita geser. Kita apa namanya? Buat rumusnya jadi X, Y ketika nanti sumbu Y-nya X dan Y-nya digeser gitu ya. Sumbu X dan Y digeser sejauh M dan N gitu ya. Maka hasilnya adalah X min M, Y min N. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke gambar ini, teman-teman ya. Kita akan balik ke gambar ini. Kita perhatikan gimana kalau sumbu X dan sumbu Y-nya geser ya, seperti kasus yang nomor 3 tadi. Oke, kita akan buat misalkan seperti ini. Sumbu Y-nya sekarang, ini kan sumbu X-nya geser nih. Sekarang sumbu Y-nya kita geser ke sini misalkan. Nah, sekarang kita perhatikan teman-teman, untuk kasus ini ya, berarti nanti di sini kita boleh tulis bahwa sumbu X digeser berapa satuan? Satu satuan ke atas gitu ya. Ke atas, kemudian sumbu Y digeser 2 satuan ke kanan gitu ya, ke kanan. Nah, sekarang kita perhatikan sama-sama teman-teman, titik pusatnya sekarang ada di sini ya. Titik pusatnya berubah menjadi 2,1 koordinatnya ya. Sekarang kita perhatikan. Kita buat relasi antara pergeseran sumbu X dengan sumbu Y dengan titik pusatnya, perubahan titik pusatnya gitu ya. Nah, lihat pergeseran sumbu X-nya ya, di sini ada 1 satuan ke atas. Oke, ada 1 satuan ke atas, kemudian 2 satuan ke kanan. Maka hasilnya di sini menjadi 2, 1 ya. Nah, maka boleh kita tulis bahwa 2 ini adalah hasil dari pergeseran sumbu Y ke kanan. 1 ini adalah hasil pergeseran sumbu X ke atas gitu ya. Kalau misalnya ke bawah berarti nanti minus, kalau ke kiri berarti nanti ini negatif. Gitu, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, translasi atau pergeseran sumbu dan titik pusat. Nah, rumus-rumus ini teman-teman ini yang nanti akan kita gunakan di materi berikutnya ya. Jadi ini perlu kalian highlight dulu ini ya. Kemudian ada ini.
kemudian ada ini. Nah, itu dia. Oke, nah jadi kita bisa membedakan sekarang ya bagaimana atau apa yang terjadi ketika titik digeser, kemudian apa yang terjadi ketika titiknya diam tapi sumbu koordinatnya yang digeser atau titik pusatnya yang digeser. Ya. Nah, silakan teman-teman semua latihan lagi dan jangan lupa di-subscribe channel Diskusi Matematika 54 supaya kalian dapat updatean video setiap harinya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.